Balik lagi di channel Wonopet. Kali ini saya ada sebuah router di sini, router dari Xiaomi. Ini ya, AC 1200. Ini saya beli second karena yang versi OpenWRT, bukan pakai firmware bawaan ya. Di sini untuk bahasanya bahasa Cina, jadi susah untuk dibaca. Mungkin yang bisa bahasa Cina tahu ya ini untuk tulisannya. Kita coba buka untuk routernya. Ini untuk router second. Untuk firmware-nya pakai OpenWRT. Nah, ini untuk routernya. Ini kita masih dapat untuk adaptornya yang seperti ini ya, yang kotak. Kita cek untuk arusnya di sini 12 volt 1 ampere. Dan ini untuk routernya. Ini saya fokusin dulu. Ini routernya dengan 4 antena. Dan ini masih dapat buku panduan ya. Ini buku panduan. Untuk bahasanya juga bahasa Cina, jadi susah untuk dibaca. Ini routernya. Sini router Xiaomi 4 antena yang sudah dual band. Di depan ada logonya. Dan ini ada dua buah LED indikator. Yang satu indikator untuk power dan satu untuk internet. Ini bentuknya sangat tipis, ramping, elegan ya untuk bentuknya, cukup lumayan bagus. Ini 4 antena dual band. Untuk bagian belakang di sini ada reset. Dan sebelahnya lagi ini WAN atau untuk jaringan kabel. Ini ya. Dan dua buah LAN dan sini untuk adaptornya. Untuk bagian bawah di sini cuma ada beberapa informasi ya. Tidak ada nama WiFi atau passwordnya. Untuk modelnya sendiri ini cukup lumayan bagus dengan logo MI di bagian atas ini ya. Konfigurasi routernya di sini saya menggunakan kabelan. Kita masukkan ke port LAN 1 atau 2. Ini antenanya kepanjangan belum saya putar. Ini kita masukin ke port 1 atau port 2 untuk jaringan LAN. Ini karena WiFi nya masih belum disetting ya, jadi untuk konfigurasinya pakai jalur kabelan seperti ini. Untuk dapat meremote routernya, kita pakai di sini Chrome ataupun Mozilla untuk browsernya dan ketik 192.168.0.1 untuk alamat IP-nya. Halamannya seperti ini. Untuk passwordnya di sini kita pakai root. Kita login di sini. Di sini ada hostname, model, dan beberapa informasi. Dan ini untuk memorinya cukup lumayan lenggang. Ini masih banyak yang kosong ya, mungkin bisa dimanfaatkan untuk yang VPN. Kita masuk ke wireless di sini. Ini sudah dual band. Ini ada radio 1 dan radio kosong. Ini untuk radio kosong ini yang 2,4, sedangkan yang radio 1 ini yang 5 GHz. Di sini saya akan coba untuk menghubungkan ke salah satu jaringan WiFi. Di sini ada WiFi ID, WMS, Seamless, ini WiFi voucheran dan WiFi tetangga ini juga bisa. Sekarang saya akan coba yang pakai WMS-nya. Kita tinggal join. Ini kita centang. Terus ininya masih default, kita langsung oke aja. Di sini SSID-nya sudah muncul. Kita scroll ke bawah dan kita save. Nah, akan seperti ini. Kita tinggal apply dan save.
Oke, di sini sudah mendapatkan IP. Kita coba ke 8.8.8 dan ini untuk URL login-nya ini pakai WMS atau WiFi ID ini bisa. Ini kita masuk lagi ke 192.168.cgi/stripbin/register. Nah, ini kita harus ngisi informasi sesuai dengan WMS yang kita punya. Untuk auto login-nya di sini bisa pakai WMS venue, WiFi ID, WiFi ID kampus, Smart Business ataupun Wiko, ini bisa semua. Kalau sudah seperti ini kita tinggal submit. Nah, ini karena ini bekas ya. Jadi untuk submitnya ini nggak langsung berubah. Jadi nanti saya harus setting di scriptnya. Ini untuk setting di schedule-nya kita cek dulu. Nah, ini ya, kita masuk di root auto login. Nah, untuk mengubah nanti data WMS-nya atau WiFi ID-nya. Ini belum connect ya. Di sini masih belum bisa terhubung ke internet untuk auto login-nya. Di sini pakai aplikasi WinSCP. Kita pilih ininya SCP. Untuk hostname-nya di sini IP routernya. Ini username-nya root. Passwordnya root. Kita login. Nah, ini untuk script auto login-nya ya. Jadi ada di root. Ini untuk script auto login. Kita ubahnya di data login-nya, bukan di bukan di scriptnya tapi di data login. Ini ya, yang di file auto login yang sebelah sini. Nah, ini ya, jadi kita ubah jadi yang sesuai dengan URL yang kita punya. Jadi kita ubah yang tadi ya, sama yang tadi kita sesuaikan yang ini. Ini karena saya beli second ya, bukan beli baru. Mungkin nanti saya akan coba bikin OpenWRT-nya yang khusus router, karena ini kan pesanan. Nah, kita sesuaikan dulu untuk data-datanya. Ini kita copy. Nah, ini yang WLAN ID, ini nama SSID-nya. Ini karena saya pakai spasi jadi SSID 1 dan SSID 2. Ini pakai WLAN 0, MAC address-nya kita random, dan ini untuk username-nya. Dan ini untuk password-nya. Kalau sudah, kita langsung save. Oke. Di sini sudah berubah ya untuk datanya. Kita coba masuk ke ini OpenWRT-nya lagi. Ini scriptnya sudah, OpenWRT-nya sudah. Untuk scriptnya kita cek lagi di sini. Di sini sudah berubah ya untuk scriptnya. Dan pada register di sini juga sudah berubah. Ini tombolnya ini nggak bisa ya. Kita coba refresh, ternyata sudah auto connect. Untuk jaringan WMS maupun WiFi ID ini bisa. Nah, nanti saya akan backup ya untuk filenya, jadi bisa download di link di deskripsi. Nah, ini kita cek untuk kecepatannya. Ini untuk tutorialnya mungkin agak ribet ya, karena maklum ini saya beli second bukan yang beli baru. Jadi untuk OpenWRT-nya sudah ada konfigurasinya, jadi harus merubah di scriptnya. Ini untuk speed testnya agak lama ya.
Ini karena pakai jaringan yang 2,4 bukan yang 5 GHz. Nah, ini sudah mulai. Untuk downloadnya di sini hampir mendekati 20 Mbps. Sedangkan untuk uploadnya juga lebih dari 20 Mbps, jadi cukup lumayan bagus untuk router Xiaomi yang sudah diganti firmware-nya OpenWRT. Nah, tadi kan untuk auto login jaringan WMS WiFi ID. Sekarang untuk jaringan seamless-nya, ini ya jaringan seamless. Untuk jaringan seamless ini kita tinggal join. Di sini kita masukkan password VPA karena ini kita nggak tahu, jadi kita random aja untuk passwordnya. Karena nanti kita ganti langsung di security-nya. Password VPA kan harus kita input password karena security-nya pakai PEAP, jadi kita input random dulu. Nah, ini random ya untuk passwordnya. Kalau sudah seperti ini, kita geser ke bawah dan di sini ada wireless security. Kita masuk ke sini. Nah, untuk passwordnya di sini kita hapus. Nanti kita cari yang WPA EAP untuk seamless. Jadi di sini ada 2 EAP ya. Keduanya ini sama, bisa kita pakai semua. Ininya auto. Nah, ini PEAP sudah muncul ya. Tadi mana ya? Bawah ya. Ke bawah ini PEAP. Ini PEAP, ininya auto. Ininya PEAP ya. Pokoknya yang EAP metodenya kita pilih PEAP. Dan autentifikasinya pakai EAP MSC HAP V2 untuk autentifikasi. Di sini kita tinggal masukkan identity sama passwordnya. Jadi tinggal masukkan untuk username dan password dari akun seamless. Nanti otomatis akan langsung terhubung ke jaringan seamless WiFi ID. Untuk load balancing di sini bisa menggunakan jaringan wirelessnya. Untuk wirelessnya di sini sudah dual band atau menggunakan jaringan internet kabel. Kita masukkan ke port 1 di sini yang warna biru. Nanti akan otomatis load balancing. Di sini saya sudah menghubungkan ke jaringan WMS. Jadi kedua jaringannya untuk 2,4 ke WMS, 5 GHz juga ke WMS. Di sini keduanya sudah terhubung ya. Kita cek ke status load balancing. Di sini sudah online semua karena saya pakai keduanya ini jaringan internet wireless ya. Dan ini sudah bisa connect ke internet. Oke, cukup sekian untuk review dari router Xiaomi OpenWRT, dan fungsinya cukup lumayan komplit dengan spek yang lumayan bagus, dan untuk harganya ini kisaran 400 ribuan. Nah, untuk reviewnya tadi agak lumayan panjang ya karena maklum ini router second saya belinya. Nah, jadi jangan lupa klik like, comment, dan subscribe-nya supaya nanti saya bisa mereview router lain yang lebih bermanfaat.